Ngomong kan sebelum keputusan MK, Bapak Prabowo dan Gibran dilantik. Ada yang tanya sama saya, bagaimana nanti ke depannya kalau Pak Prabowo jadi presiden. Menurut analisa saya, Shalom sahabat terang kemuliaan, apa kabar kalian semua? Senang rasanya bisa berjumpa lagi dengan kalian semua. Kiranya damai sukacita Allah dan kebaikan Tuhan selalu bersama dengan kalian. Diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan yang sempurna, dan juga tentunya diberikan rezeki berlimpah. Dijauhkan dari segala sakit, penyakit, dan mara bahaya. Pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan kembali firman Tuhan atau pesan firman pesan yang disampaikan oleh hamba Tuhan, yaitu Pastor Dautoni atau Evangelis Dautoni. Sebelumnya mari kita masuk ke dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada di surga, terima kasih Tuhan Yesus apabila kami semua sampai hari ini masih bisa bernafas, masih bisa melakukan aktivitas kami sehari-hari. Ampuni kami Bapa yang seringkali hilaf, ampuni kami yang selalu berbuat dosa, ampuni kami ya Bapa, ampuni. Berikan kami hikmat marifat agar kami bisa mengerti apa yang disampaikan oleh hamba-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami semua yang akan mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Jangan lupa dukung terus channel Terang Kemuliaan. Dengan cara apa? Tentunya dengan cara subscribe dan bagikan video-videonya kepada yang lain agar kiranya channel ini bisa menjadi berkat untuk orang banyak. Sahabat Terang Kemuliaan, mari kita saksikan pesan yang disampaikan oleh Evangelis Dautoni atau Pastor Dautoni. Selamat menyaksikan. seperti apa yang saya katakan tentang keputusan MK, atau Thomas. Ya, tetap Bapak Prabowo dan Gibran dilantik. Presiden dan wakil presiden. Jadi wakil presiden pada waktu ya. Kan saya udah ngomong kan sebelum keputusan MK. Betul. Nah, jadi ada yang tanya sama saya, bagaimana nanti ke depannya kalau Pak Prabowo jadi presiden. Ya. Karena ini menurut analisa saya, karena pengalaman saya ini bersama almarhum Edi Wibowo. Ya. Edi Wibowo itu pernah berkata kepada saya, kalau Bapak Prabowo Subianto itu adalah seorang hati prajurit komando. Ya. Prajurit apa, Thomas? Komando. Dan dia sangat menghargai para senior. Ya. Dan ada namanya jiwa korsa. Karena doktrin dari prajurit yaitu harus memiliki nomor satu adalah negara di atas kepentingan pribadi. Betul. Nah, jadi analisa saya, pertama, Pak Prabowo ini semua sudah ada. Ya. Yaitu baik kekayaan, terus itu keluarga, anak kan hanya satu, betul? Betul. Anak hanya berapa, Thomas? Satu pada. Dan segala sesuatu dia cukup semuanya. Cukup semuanya pada ya. Dan dia jadi presiden tujuannya hanya satu aja sebenarnya, Thomas. Ya. Mengembalikan kehormatan martabatnya. Ya. Mengembalikan apa? Martabat, Pak. Ya, mengembalikan kehormatannya. Ya. Sebagai seorang prajurit. Yes. Jadi nomor satu tujuannya dia tidak ada lain adalah untuk mengembalikan kehormatannya. Yes. Kalau harta semua sudah ada. Semua dia punya. Dia punya. Yang satu dia tidak punya. Yaitu apa? Mengembalikan kehormatannya supaya memperoleh kehormatannya kembali. Yaitu Amin. nama baik. Nama baik.
Apa Thomas? Mengembalikan kehormatannya Pak, sebagai prajurit dan nama baik Pak. Jadi kalau Prabowo jadi presiden, tujuannya satu adalah untuk negara, hidup untuk negara, kita hidupnya untuk negara. Ya, Jelas Thomas? jelas Pak Daud. Kalau jadi presiden, nanti analisa saya nih ya Thomas, karena Ya. dari cerita Edi Wibowo, nomor satu dia mengembalikan kehormatannya dulu Yes. sebagai seorang prajurit sejati. Ya, Dan dia pasti mengutamakan negara ya, di atas hidupnya sendiri. ya, Apalagi dia sudah ada di medan pertempuran dan pernah adu kontak senjata dan bagaimana berjuang untuk negara. betul Pak Daud. Itu nomor satu. Itu Nomor yang satu. Pak Prabowo lakukan. Ya, nomor 2. Yang kedua, dia pasti akan mendahulukan yaitu namanya keamanan dulu, Keamanan dulu. kestabilan keamanan. Kestabilan keamanan Pak Daud ya. Kenapa? Gimana kita mau kerja kalau misalnya ada kerusuhan dan adu tembakan? Ya, Nah, nomor dua adalah apa, Thomas? stabilitas keamanan. Stabilitas keamanan, yaitu supaya namanya kondusif dulu. Ya, supaya orang bisa nyaman bekerja, nyaman berdagang, nyaman untuk melakukan bisnis. Jadi pertama mengembalikan kehormatan, kedua adalah kestabilan keamanan dulu. Jadi keamanan stabil dulu. Stabil, biar orang nyaman dulu dan aman Pak Daud. Untuk kestabilan keamanan ini, nah itu pasti ada dua tokoh yang akan memberi dia masukan-masukan. Ya, Dan dua tokoh itu adalah dua kawan saya baik dan pernah menjadi tim saya. iya Pak Daud. Yang pernah menjadi apa, Thomas? Sahabat Pak Daud. Dan yang pernah menjadi tim saya dulu. Timnya Pak Daud juga. Siapa Pak Daud? Pertama adalah Letnan Jenderal Romulus Simbolon. Oh, Romulus Simbolon ya. Karena dia adalah ahli strategi perang dan keamanan. Ya. Ahli apa, Thomas? Strategi perang dan keamanan Pak Daud. Dan dia adalah orang yang ahli di dalam pertempuran Ahli dan pertempuran, ya. dan dalam mengambil keputusan. Dan pengambil keputusan ya, tegas Pak Daud ya. Dan itu adalah satu rating dengan Pak SBY dan Prabowo. Oh, satu rating ya, satu level dengan Pak SBY dan Satu Pak. rating itu satu angkatan. Oh, satu angkatan, ya Pak Daud. Dan Letnan Jenderal Romulus Simbolon, Purnawirawan, itu pernah menjadi atasan saya. Yes. Pernah menjadi apa, Thomas? Atasan. Karena Letnan Jenderal Romulus Simbolon adalah Sekretaris Dewan Penasihat Presiden zaman Pak SBY. Zaman SBY ya. Makanya nomor satu dia pasti strategi dan kestabilan keamanan. Yes. Jadi dulu Letnan Jenderal Romulus Simbolon itu ada di kantor staf presiden, yaitu kepala Sekretaris Dewan Penasihat Presiden. Jadi apa, Thomas? Ya Pak Daud. Jadi pernah ada di dia pernah menjabat sebagai Sekretaris Dewan Penasihat Presiden. Oh, ya, pernah menjabat sekretaris Dewan Presiden Pak Daud ya. Dan dia pernah menjadi atasan saya. Wah, jadi atasan Pak Daud juga ya. Karena saya dulu yang di lapangan dalam pengamanan presiden. Yes Pak Daud. Nah, dan yang kedua adalah Mayor Jenderal Glenny Kelairupan. Oh. Siapa, Ya. Thomas? Jadi apa? Pak Daud soal jelas. Mayor Jenderal Glenny Kelairupan. Oh, Glenny Marupan ya. Kelairupan. Mayor Jenderal Glenny Kelairupan. Iya Pak Daud. Dia ahli di intelijen, ahli intelijen dalam operasi khusus. Oh, yes. Dan dia ini dulu pernah menjadi tim saya. Oh, satu tim dengan Pak Daud ya. Dulu. Nah, jadi tim saya ini adalah tim senior. Senior. Nah, kalau dalam operasi Sandi Yuda
yang operasi Sandi Yuda, yang Iya, betul. ahli di bidang operasi Sandi Yuda dan operasi lapangan intelijen itu adalah Mayor Jenderal Rano Tilar. Ya, Itu Opsus, operasi khusus Sandi Yuda. Sandi Yuda, ya betul. Dan itu juga adalah kawan saya. Wah, kamu betul juga ya. Kalau Mayor Jenderal Denny Kerupan pernah menjadi tim saya. Kalau Romulus Simbolon, Letnan Jenderal Robert Romulus Simbolon. Coba ditayangkan, cari di Google, ada itu Thomas. Itu Ya, ahli strategi perang, perang ya, perang dan keamanan. perang dan keamanan Pak Daud ya, siap. Nah, betul. Nah, kalau saya adalah penggembira. Penggembira. Apa Thomas? Daud sebagai penggembira, tapi Nah, ahli ekonomi juga lama-lama. kalau saya sebagai penggembira, dulu Letnan Jenderal Romulus Simbolon ini atasan saya dulu, Thomas. Oh iya Pak Daud. Nah, kalau saya tim apa, Thomas? Ya Pak Daud, Penggembira. penggembira Pak Daud ya. Tapi kalau urusan setan-setan, mereka selalu telepon saya. Kalau urusan santet, kalau urusan itu senjata, strategi perang itu mereka. Kalau Yes. urusan setan-setan, pasti mereka nelpon saya. Biar Daud yang ngurusin, itu bidangnya. Jadi saya merasa nanti dua tokoh ini yang akan banyak ada di sekitar Pak Prabowo. Yes. Dalam memberi apa? Pertimbangan-pertimbangan. Timbangan. Nah, pertama itu adalah Letnan Jenderal Romulus Simbolon. Coba Yes. ditayangkan, Thomas. Ada Thomas? Coba Abraham cari Romulus Romulus Simbolon. Pak Strategi, Daud ya. ahlinya dalam strategi perang maupun pengamanan. Yang kedua Ya. ada ahlinya intelijen dalam operasi khusus. Wow. Iya Pak Daud. Nah, dua-duanya ini pernah menjadi tim saya dan pernah bertugas sama saya juga. Wah, dahsyat. Yes, Pak Daud. Sebentar Pak Daud, kita Kalau saya ngomong itu bukan ngaku-ngaku, Thomas. Iya, bukan abal-abal. Apa, Thomas? Bukan ngaku-ngaku Pak Daud. Iya. Dan dua orang ini pernah tugas sama saya dan pernah jadi tim saya. Yes. Bahkan Romulus Simbolon pernah jadi atasan saya. Yes. Oke, Pak Bakti sudah bisa ditayangkan Pak Bakti? Oke, bentar Pak. Oke, sambil bisa muncul Pak nih. Dan Thomas, Ya Pak Daud. sedangkan yang masih tugas aktif, yang ahli intelijen, nah ini namanya Mayor Jenderal Glenny Kerupan. Oh, Glenny Kerupan, Dan dia ahli intelijen operasi khusus. ahli intelijen operasi khusus. Nah, dan ini dulu pernah tugas sama saya. Oh, ya siap ya. Boleh ditanyakan. Saya nggak kenal Pak Daud, nanti biar. Ini kawan saya, sahabat saya, belum lama, 20 tahun bersama-sama. Belum lama, 20 tahun Pak Daud ya. Dan pernah berjuang dan bertugas bersama. Yes Pak Daud. Apa, Thomas? Pernah berjuang bersama-sama dengan Pak Daud Pak. Dan bertugas bersama. Dan bersama-sama Pak Daud. Ya, satunya Pak Bakti. Satunya fotonya. Ini Glenny Kerupan, Iya Pak Daud. Mayor Jenderal Glenny Kerupan. Yes, Hanya Pak Daud. beda nasib aja, Thomas. Saya jadi keliling-keliling, jalan-jalan, happy-happy. Nah, beliau di strategi. Ya, Nah, ini yang pertama nih, nanti ini banyak mendampingi Bapak Prabowo Subianto memberikan pertimbangan dalam operasi khusus yes. maupun intelijen maupun hal-hal yang berhubungan dengan operasi khusus. Yes Pak Daud. Nah, dan dia orangnya adalah setia kawan
loyalitas ke NKRI kepada negara. Yes, Pak Daud. Yang diutamakan adalah negara. Nah, ini yang kedua adalah Letnan Jenderal Romulus Simbolon. Yes, Pak Daud. Wah, ini ya. Ini pernah menjadi atasan saya. Ya, Pak Daud. Menjadi apa, Thomas? Atasan Pak Daud. Karena waktu zaman Pak SBY, dia ada di Sekretaris Dewan Penasihat Presiden, saya yang ada di lapangan bagian pengamanan rahasia Presiden, pengamanan Yes, khusus Presiden, PAM VVIP. Yes, Pak Daud. Ya, kalau saya kan operasi rahasia pengamanan Presiden secara senyap. Yes, Pak Daud. Dan Thomas satu-satunya sipil. Apa, Thomas? Pak Daud satu sipil di antara orang-orang hebat, Pak Daud ya. Satu-satunya sipil di antara pasukan elit. Masuk elit. Yes. Oh, ini dulu pernah menjadi atasan saya. Wow. Dan boleh ditanyakan ke dia. Terbukti ya abal-abal, Pak Daud ya. Nah, kalau yang masih aktif, yang ahli di operasi Sanda Yuda itu adalah Mayor Jenderal Ranotila, ahli di operasi Sanda Yuda. Sandi Yuda. Oke, Sandi Yuda. Oke, Pak Daud. Jadi sampai sekarang kawan-kawan saya yang pernah tugas sama saya selalu memberikan informasi-informasi ke saya sampai sekarang, Thomas. Sampai sekarang, Pak Daud ya. Dan ada waktunya tiba-tiba saya diminta untuk memberi pertimbangan dan bantuan. Untuk urusan apa, Pak Daud? Ya, banyak hal. Tapi biasanya tentang negara. Tentang negara, Pak Daud ya. Siap. Itu kebanyakan saya ditelepon itu dari kawan-kawan dari Sandi Yuda. Sandi Yuda ya. Oke. Karena Luar kawan-kawan biasa. dari Sandi Yuda ini kan kebanyakan telepon saya itu dengan kode-kode sandi. Oh. Boleh Nah, kasih satu Pak, ciri-ciri sandi apa yang pernah diucapkan? Nggak boleh, itu rahasia. Oh, itu rahasia. Oke, Pak Daud. Jadi saya hanya mengenali mereka satu persatu dari sandi. Oh. Sampai hari ini Pak Daud nggak lupa ya tentang sandi sumpah Pak Daud ya. Nggak, kadang mereka kan nelpon saya, gimana Pak Daud kondisi gini ini? Oh, nah, langsung mereka ngobrol-ngobrol gini. Karena sewaktu-waktu kan saya dipanggil. Oh. Kayak gini, Pak Daud ada kemungkinan dipanggil lagi? Saya sudah beritahu sama Mayor Jenderal Glenny Kerupan, saya sudah lama di lapangan dan ingin hidup tenang. Jadi jawabannya belum mau ya Pak Daud ya? Saya ingin hidup tenang, menikmati masa-masa sekarang, bisa ngobrol-ngobrol sama Thomas. Haleluya. Kalau sama Romulus Simbolon, sama Glenny Kerupan, itu setiap kali ke Jakarta saya ketemu mereka. Ya. Termasuk yang mengusulkan Gibran Rakabumi itu saya bicara sama Glenny Kerupan. Saksinya dia. Iya, Pak Daud. Dan itu tahun 2022 loh, Thomas. Yes, Pak Daud. Tahun berapa, Thomas? 2022 Pak Daud. Iya. Ya, itu ya pengalaman-pengalaman kita di waktu masih Pak Daud ya. muda dulu lah, Thomas. Iya, Pak Daud. Gimana, Thomas? Luar biasa Pak Daud. Jadi saya dulu adalah satu-satunya, Pak Thomas, Sipil di antara orang senior, satu-satunya sipil di antara pasukan khusus. pasukan khusus. Orang sipil, orang biasa. Dan tugas saya adalah happy. Happy. Dan ingat, Thomas, penyamaran yang paling bagus ada 3. Apa Pak Daud? Nah, 3-tiganya pernah saya lakukan, yang belum 1. Jadi 2 sudah saya lakukan, 1 belum. Apa Pak Daud? Pertama, menyamar jadi orang miskin. Di dalam miskin. Menyamar jadi orang apa? Orang miskin. Kedua, menyamar menjadi orang bukan siapa-siapa yang tidak diperhitungkan. Oh, kedua. Yang ketiga, ini pasti urusan. Oh, ini Identitas. menyamar jadi orang gila. Yang ketiga, orang gila. Nah, yang ketiga ini saya tidak mau lakukan. Apa Pak Daud?
Jadi Kenapa? Karena 2 ini aja udah cukup. Saya nggak mau nyamar di orang gila. Gimana Thomas? ya Pak Daud, Gimana Thomas? luar biasa Pak Daud. Jadi nanti dalam pemerintahannya Bapak Prabowo Subianto, nanti yang ini 2 orang ini yang akan punya pengaruh. Yes Pak Daud. Paham Thomas? Siap Pak Daud. Berapa orang Thomas? Apa Pak Daud? Ada berapa orang? 2 orang Pak Daud, 2 orang yang senior, orang-orang khusus yang akan dipakai oleh beliau untuk mendampingi beliau Pak Daud. Iya, terutama Mayor Jenderal Glenny Kairupan. Ya, siap Pak Daud. Jenderal Glenny Kairupan ini adalah jenderal cinta Tuhan. Cinta Tuhan, wah luar biasa ya. Kedua, senyumannya penuh misterius. Wah, Apa Thomas? senyumnya penuh misterius dan cinta Tuhan Pak Daud. Jadi 2 orang ini yang mempengaruhi di bidang keamanan strategi. Yes Pak Daud. Jadi Oke. misalnya nanti makan gratis, nanti yang akan rancang-rancang strategisnya pasti dibicarakan mereka berdua. Yes. Nah, kemungkinan besar Bapak Presiden Prabowo nanti akan mendengarkan mereka berdua. Karena apa? Yes. Karena mereka ini ahli strategis Ya, dan ahli keamanan, dan itu mereka hebat. hebat. Nah, kalau yang ahli intelijen, master intelijen itu ada Siapa Pak Daud? almarhum Edi Wibowo, komandan saya Oke. sendiri, pelatih saya. Wow, luar biasa. Siapa Thomas? Almarhum Edi Wibowo Pak. Nah, dia adalah komandan dan pelatih saya. Yes. Nah, karena saya dulu bawahannya beliau. Oh, Tapi Ya, Thomas, itu kan masa lalu. masa lalu yang menjadi berkat ya Pak Daud dan seremoni Saya sudah bisa lari-lari kayak dulu. Ya, Jadi saya nyamar itu jadi orang miskin pernah, bukan siapa-siapa sering. pernah. Yang ketiga, Tidak ini mau yang saya jadi orang gila. yang tidak mau dan saya belum lakukan. Jadi orang Jadi gila. Itu adalah penyamar yang paling ngirit dan hemat. Hemat ya Pak Daud. Mukanya kayak muka orang-orang gila gitu Pak Daud ya. Itu yang belum saya lakukan. Yes Pak Daud. Kalau yang 1-2 sudah. Sudah. Siap Pak Daud. Sahabat terang kemuliaan, itulah tadi pesan yang telah disampaikan oleh Evangelis Daud Tony atau Pastor Daud Tony. Hanya apa yang telah disampaikan bisa memberkati kita semua. Sahabat terang kemuliaan, apabila di antara kalian ada yang memiliki beban berat dan ingin didoakan oleh Pastor Daud Tony, kalian bisa menghubungi nomor WhatsApp yang tertera di kolom deskripsi melalui pelayanan Yefta Ministry ataupun Tom Hiles TV. Kalian bisa bergabung di acara Zoom-nya. Dan untuk kita semua, mari kita doakan bersama-sama kiranya agar Evangelis Daud Tony ini atau Pastor Daud Tony ini selalu diberikan kesehatan agar beliau dapat melakukan terus pelayanan dengan baik dan juga mengabarkan kabar baik untuk kita semua. Sahabat terang kemuliaan, sampai di sini video kita kali ini dan kita akan tutup dengan doa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada di surga, terima kasih Tuhan Yesus atas firman yang telah disampaikan. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, kiranya Kau berkati kami Tuhan di hari ini Tuhan sampai akhirnya. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Berkati kami semua yang telah mendengarkan firman ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sahabat terang kemuliaan, saya berdoa untuk kalian semua. Kiranya kebaikan Tuhan selalu bersama dengan kalian. Diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan yang sempurna, dan juga tentunya diberikan rezeki yang berlimpah, dijauhkan dari segala sakit, penyakit, dan mara bahaya. Dukung terus terang kemuliaan untuk perkembangannya dengan cara subscribe dan bagikan video-video kepada yang lain agar kiranya channel ini tentunya bisa menjadi berkat untuk orang banyak. Dan kita bertemu lagi di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati. Beginilah firman Tuhan, penebusmu yang maha kudus, Allah Israel. Akulah Tuhan, Allahmu, yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai
terang hidup. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Tuhan Yesus memberkati.